Semakin panjang usia kita, semakin banyak pikiran yang nggak penting yang akan kita simpan dalam otak kita. Maksud saya apa sih ngomong ini? Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, hidup nih nggak ada yang ideal. Jika kita di usia 50-an, 60-an akan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh izin minta maaf. Kadang-kadang anak udah dewasa, tapi belum mandiri, bawa beban pikiran. Kadang-kadang menantu nggak pernah ngunjungin kita, bawa lagi beban pikiran. Kadang-kadang loh, anak kok nggak pernah ke rumah ya, bawa lagi masuk lagi dalam file otak kita. Kadang-kadang loh, kok menantu nggak suka sama saya ya, padahal saya udah tua. Masuk lagi dalam pikiran kita. Lah kita sakit, kok anak nggak datang ya ke rumah. Masuk lagi dalam pikiran kita. Oh kok saya udah lama nggak dikunjungin anak ya. Sampai ada orang tua yang bilang, tunggu mati, aku dulu baru kalian datang. Masuk lagi dalam pikiran orang tua. Kadang-kadang kita pergi majelis taklim rumah. Kayak gitu kondisinya. Kawan-kawan menyinggung kita pula. Masuk lagi dalam kepala kita. Saya ingin berpesan kepada saya anggap sebagai orang tua saya. Lah ini juga saya bilang sama orang tua kandung saya. Di usia emak, di usia bapak. Sekarang ini, fokus aja gimana caranya masuk surga. Kalau ada anak menantu yang tak sesuai keinginan hati, kita ikhlaskan. Kalau ada anak yang masih melawan, ingatkan, ikhlaskan. Ibaratnya tawakal. Detachment. Kita nggak bisa merubah itu semuanya. Kalau ada kita sakit, kok enggak dikunjungi ya? Kok enggak datang juga ya anakku? Mapan kok enggak bantu aku ya? Ikhlaskan kok. Ikhlaskan Ustazah. Selamatkan pikiran kita. Selamatkan pikiran kita. Hidup ini tidak ideal. Bapak, Ibu, saya sangat mengkhawatirkan. Banyak orang tua yang itu mereka pikirkan. Nggak apa-apa, Bu. Iya. Nanti saya ke sana ya, aman ya, Bu. Iya, sabar-sabar. Sabar ya. Aman ya, Bu. Oke, ikhlaskan. Itu. Karena kalau kita simpen, Bu, itu ibarat file yang ada dalam handphone. Nggak penting kita simpan dalam-dalam. Ujung-ujungnya apa? Saya khawatir sekali. Ibu jadi nggak tenang. Ibu risau menung-menung. Ingat itu semua? Yang paling saya takutkan kepada orang tua termasuk mungkin orang tua saya atau ibu, semua yang saya anggap sebagai orang tua saya. Akhirnya apa ibu-ibu? Ibadahnya jadi nggak fokus. Ibu-ibu jadi nggak fokus, salatnya jadi nggak fokus, majelis taklimnya. Akhirnya pikiran kita jadi terganggu. Nah, yang saya pengen pesan saya itu yang pertama, Bu. Akan banyak hal di luar kondisi kita. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengikhlaskan itu semua? Kira-kira Bapak Ibu bisa ikhlaskan itu semua? Bu, saya selalu bilang kepada jamaah, yang orang tua, apapun kondisi anak kita, menantu kita, saya izin minta maaf. Paksakan diri. Tetap ridhoi mereka ya. Karena kalau karena sikap mereka kita nggak ridho, kita udah mau meninggal. Bapak Ibu kalau kita nggak ridho, sengsara hidup mereka. Pasti Bapak Ibu, ridho Allah, ridho walidain. Suktulah suktil walidain. Ridho Allah itu bergantung kepada ridhoan ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang saya khawatirkan, ketika anak Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita inginkan, dia durhaka. Nggak pernah datang melawan, nggak perhatian kita. Marah kita nggak ridho. Sengsara mereka. Jadi itu yang saya khawatirkan. Bapak Ibu jadi nggak apa-apa. Kalau Ibu ada yang menangis. Maafin saya. Insya Allah. Yang saya sampaikan ini
Saya rasa ini penting, karena sekali-sekali kita bertemu, sehingga ibu-ibu yang udah di usia 60-an, 50-an itu bisa lebih tenang. Yang nggak penting itu dikeluarkan. Wah, yang ujian-ujian hidup tuh, saya keluarkan semua dari handphone kita, dari kepala kita, lalu kita akan lebih tenang.